Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya wargi sehat Majalaya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Berjumpa lagi di Bisa Bincang Sehat dan Asik volume ke-30. Kali ini saya adalah Dr. Gigi Taufik Senjaya beserta Dr. Gigi Tia Sutiawati, spesialis bedah mulut, akan membahas topik tentang impaksi gigi. Gimana dok? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di Bisa volume ke-30 ya dok ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk undangannya memberikan pengetahuan mengenai ini. Ya dok, jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang impaksi gigi dok. Ini tuh banyak pertanyaan dari yang masuk ke Instagram, tapi sebelum itu kita akan rentet dulu ya pertanyaannya biar runtun. Tentang impaksi itu sendiri apa ya dok ya? Oke, terima kasih Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang wargi sehat RSUD Majalaya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai yang berhubungan dengan gigi dan mulut, yaitu dengan topik impaksi gigi. Nah, apa yang disebut dengan impaksi gigi? Jadi impaksi gigi itu adalah keadaan ketika gigi, baik itu sebagian atau seluruhnya, tidak dapat erupsi atau tumbuh dengan baik ke dalam rongga mulut dengan jangka waktu yang normal. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh karena beberapa kondisi. Misalnya, ada hambatan dari gigi-gigi yang sudah erupsi sebelumnya, ada hambatan karena jaringan lunak atau kalau di atas gigi itu gusi ya, yang tebal, atau juga ada tulang yang menutupi gigi tersebut. Gitu. Jadi giginya nggak tumbuh keluar ya dok ya, tapi ada yang menghalangi gitu ya? Iya, betul. Betul. Itu teh dari masyarakat biasanya bilangnya tuh gigi bungsu saya sakit gitu ya, tumbuhnya miring seperti itu ya dok ya, yang disebut impaksi itu ya? Iya betul. Jadi gigi impaksi itu sebenarnya hal yang lazim ya. Jadi dari keseluruhan populasi di dunia ini dikatakan hampir lebih dari 50%-nya mengalami gigi yang impaksi. Jadi kalau ada wargi sehat RSUD Majalaya yang mengalami gigi impaksi, nggak usah khawatir, banyak teman-temannya ya. Nah, untuk gigi impaksi itu sendiri dapat terjadi pada semua gigi sebenarnya, gigi tetap ya. Namun yang paling sering terjadi itu memang pada gigi molar 3 atau gigi geraham bungsu, atau ya itu tadi yang sering disebut dengan gigi bungsu ya. Gigi bungsu ya. Baik gigi bungsu rahang bawah maupun gigi bungsu rahang atas. Nah, kenapa sering di gigi bungsu yang mengalami impaksi? Karena gigi bungsu ini memang erupsinya itu paling terakhir gitu. Jadi ya bisa dikatakan kalau gigi bungsu itu hanya tinggal menempati tempat sisa yang tersedia aja. Jadi nah itu makanya banyak gigi bungsu yang tumbuh sebenarnya tapi hanya sebagian, yaitu yang disebut dengan partial erupted atau impaksi sebagian. Kalau tempatnya sama sekali tidak cukup, maka menjadi total impaksi atau completed impacted. Oh begitu ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya itu gigi impaksi itu bukan hanya gigi bungsu saja ya, tapi bisa aja di gigi yang lain juga gitu ya. Iya betul. Selain gigi impaksi tadi, gigi bungsu tadi, itu juga sering di gigi caninus atau gigi taring rahang atas ya. Kenapa? Karena posisi gigi taring itu ada di sudut mulut. Kemudian jadi pada lengkungan rahang ya. Kemudian gigi taring itu kan diapit oleh gigi seri dan gigi geraham kecil. Nah, gigi taring tumbuhnya juga terakhir setelah gigi seri dan gigi geraham kecilnya tumbuh. Jadi dia menempati posisi yang sisa. Sebenarnya gigi gingsul ya, bisa dibilang kan bisa dibilang gigi impaksi itu. Oh, gitu. Iya, hanya kita kan bilang gigi gingsul malah jadi pemanis ya, gitu. Terus sebenarnya gigi impaksi. Tuh. Nah dok, untuk perawatannya sendiri yang dokter gigi bisa lakukan untuk gigi impaksi, bagaimana prosesnya? Perawatan, maksudnya pasien datang dengan keluhan impaksi? Iya, jadi pasiennya keluhannya impaksi, giginya terpendam, bagaimana gitu gambarannya, apakah dia harus bagaimana
setiap tahapnya sampai sembuh si giginya, hilang sakitnya gitu. Oke. Jadi untuk gigi impaksi ini bisa dikatakan gigi tersebut kan tidak normal ya, Ya. baik secara posisi. Dan ini memang sering sekali menimbulkan keluhan. Gitu. Antara lain keluhannya nyeri. Nyeri itu bisa dari gigi impaksi yang akhirnya menjadi terbentuk proses karies atau bolong gitu ya. Karena posisinya juga yang di ujung sulit terbersihkan. Kemudian pada gigi impaksi sebagian yang sebagian belakangnya itu masih tertutup oleh gusi, di situ kadang terselip sisa makanan. Nah, pada akhirnya gusi yang menutupi itu akan menjadi infeksi, akan bengkak gitu ya. Nah, itu juga menimbulkan keluhan nyeri gitu. Nah, untuk itu karena keluhan-keluhan yang disebabkan oleh gigi impaksi itu memang banyak, jadi gigi impaksi itu memang harus diambil. Harus diambil. Ya, karena secara fungsi juga karena posisinya yang tidak normal, tidak berfungsi sebenarnya gigi impaksi itu, gitu. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram RSUD Majalaya nih dok. Ada nyambung dengan topik tadi, yaitu operasi gigi bungsu itu sakit nggak dok? Dari Bella Sapitri. Oke. Untuk setiap tindakan operasi tentunya kita aplikasikan dulu larutan anestesi ya. Tujuannya itu untuk menghilangkan rasa sakit gitu. Ya. Jadi kalau injeksi atau larutan anestesi tersebut berjalan, ya seharusnya pada saat tindakan tidak sakit. Tapi memang setelah selesai tindakan, setelah efek dari larutan anestesi tersebut hilang, itu akan timbul rasa sakit, biasanya kurang lebih 1 jam gitu. Nah, apabila sudah mulai timbul rasa nyeri, ya kita atasinya dengan pemberian obat-obatan analgetik anti nyeri, pemberian obat-obatan anti nyeri, gitu. Ya, lanjut dari Lucianawati 03. Pertanyaannya dok, cabut gigi bungsu ke bedah mulut bisa langsung tindakan atau harus operasi? Oh, oke. Jadi gigi bungsu, maaf, gigi impaksi itu ada klasifikasinya ya, berdasarkan posisinya terhadap gigi tetangganya, berdasarkan posisinya di dalam rahang itu sendiri, berdasarkan jumlah akar, berdasarkan hubungan antara akar gigi yang impaksi dengan jadi di rahang bawah itu ada yang disebut dengan kanalis mandibularis yang isinya adalah saluran tersebut berisi pembuluh darah dan saraf alveolaris inferior yang mempersarafi gigi gitu. Dengan hal-hal tersebut tadi bisa dilihat tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan pengambilan gigi impaksi tersebut. Itu. Nah, dari situ baru menjadi pilihan apakah gigi impaksi tersebut diambil bisa dilakukan di poli dengan anestesi lokal yang seperti sebelumnya telah disebutkan, atau harus melalui operasi. Iya. Itu. Operasi dengan pembiusan, maksudnya pembiusan umum. Jadi ya bisa secara langsung dengan lokal atau bisa emang harus di ruang operasi ya? Iya, gitu. betul. Tergantung kasus. Tergantung kasus. Lanjut pertanyaan dari Solihah Bakti 10. Solusi gigi berlubang terus ditambal setelah 4 bulanan malah ada bengkak sama ada cairannya. Kenapa? Apa solusinya gitu dok katanya? Oh gitu. Mungkin harus dipastikan terlebih dahulu tambalannya itu tambalan sementara, masih tambalan sementara yang membutuhkan perawatan lebih lanjut atau sudah tambalan tetap. Ya. Kalau memang masih tambalan sementara, sifat tambalan sementara itu kan memang rentan untuk bocor ya, apalagi sudah 4 bulan. Jadi kemungkinan pembengkakan tadi dan keluar cairan itu karena ada infeksi yang lebih lanjut. Jadi infeksinya terus berjalan. Sebaiknya sih memang datang ke Poligigi, bisa ke Poligigi RSUD Majalaya, ketemu dengan Dr. Taufik. Nanti kita periksa lagi kenapa ininya dan perawatan selanjutnya bagaimana. Ya, terima kasih jawabannya dok. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Zulfa _Jiadatul_Fudla. Kenapa gigi kuning sedangkan saya suka sikat gigi katanya. Oh iya, gigi kuning ya.
ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan ya. Itu. Jadi sebenarnya warna gigi itu memang bervariasi dari warna putih, putih keabuan, putih kekuningan gitu. Nah, apa yang menyebabkan variasi tersebut itu adalah genetik. Gitu. Jadi mungkin sering kita lihat kalau orang dengan ras negro itu justru giginya lebih putih. Oh, bukan karena perbedaan warna, bukan ya? Enggak, Kulit enggak. Jadi memang genetik gitu. Untuk ras negroid itu lebih putih giginya. Untuk ras Eropa misalnya putih keabuan. Dan untuk ras Asia itu justru putih kekuningan gitu. Kalau misalnya kok kayaknya jadi lebih kuning daripada waktu sebelumnya gitu ya. Nah, mahkota gigi itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar, yang keras, yang warna putih itu namanya email. Kemudian di dalamnya ada lapisan dentin yang berisi ujung-ujung saraf ya. Nah, warna dentin ini memang agak kekuningan. Kemudian lapisan terakhir itu pulpa, tempat saraf yang mempersarafi gigi. Karena pemakaian, warna lapisan email itu akan menipis. Sehingga warna dari dentin akan semakin berbayang gitu mungkin. Penjelasannya kalau misalnya kenapa bisa semakin kuning warnanya. Selain dari karena ras tadi, kita kan ras Asia ya. Atau dari minuman juga bisa mempengaruhi nggak, Dok? Ya, minuman asam atau soda itu kan menyebabkan porosity pada email. Nah, itu jadi kan emailnya juga semakin tipis, porus, makanya terjadi pewarnaan bayangan dari dentin sebenarnya itu. Oh, dari dentin. Oke, selanjutnya dari Tresna Aka. Kalau saya sudah dijadwalkan operasi impaksi tapi nggak datang, bisa dimulai lagi berobat? Gitu. Oh, jadi ini sebenarnya pasien di poli bedah mulut ya. Di poli bedah mulut ini yang bertanya di Instagram ya. Oke, baik. Mungkin datang saja ke poli bedah mulut lagi. Nanti kita lihat kemarin itu sudah sampai tahap mana, apakah baru penjadwalan atau sudah sampai tahap pemeriksaan untuk persiapan operasi. Kalau sudah sampai tahap pemeriksaan untuk persiapan operasi, nanti kita lihat lagi juga apakah hasil pemeriksaan tersebut masih belum kadaluarsa atau ini, kalau nanti tinggal dijadwalkan lagi gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, tinggal datang lagi aja ke poli gigi. Iya, untuk mengikuti tahap selanjutnya. Iya, bagi Tresna Aka, nah berarti tinggal datang lagi aja ya untuk proses jadwal berikutnya. Untuk melengkapi pertanyaannya ini, Dok, jadi biar lengkap pertanyaannya udah selesai dari Instagram. Pertanyaan berikutnya tentang saran dari dokter, bagaimana kalau masyarakat itu masih ragu karena belum paham ya. Jadi masyarakat mengalami impaksi tapi takut tindakan bedah mulut. Nah, sebenarnya satu tindakannya seperti apa yang tadi pilihannya, terus apakah ada komplikasi pasca pencabutan? Tindakan. Oke. Baik. Sebenarnya untuk gigi impaksi, apalagi yang sudah sering menimbulkan keluhan, itu kan memang seharusnya diambil. Namun memang ada pasien yang nggak berani atau takut ya, gitu. Atau misalnya pernah mengalami trauma tindakan pencabutan gigi sebelumnya, gitu ya. Apalagi ini nih mau operasi, gitu kan, akan lebih takut. Iya, betul. Sebenarnya untuk kasus seperti itu kita bisa akali dengan kalau misalnya benar-benar takut, trauma gitu ya, kooperatifnya sedikit gitu, kita bisa akali dengan melakukan tindakannya dengan pembiusan umum tadi. Gitu. Jadi pasien dalam keadaan tidak sadar. Pada saat itu mungkin gigi impaksi itu ada 1, 2 gigi, 3 gigi, bisa dilakukan tindakan sekaligus gitu. Oh, jadi kalau kasus indikasinya tidak masuk untuk
ruang operasi, tapi pasiennya takut berlebih, itu boleh? Iya, itu juga bisa jadi indikasi ya, karena kan untuk tindakan odontektomi ini memang memerlukan kooperatif pasien yang tinggi ya. Artinya pasien kan harus membuka mulutnya dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi kalau awal baru disuntik pasien sudah ketakutan dan sebagainya, hingga malah dikhawatirkan nanti bisa jadi pingsan atau sebagainya gitu ya. Itu bisa jadi alternatif untuk dilakukan tindakan dengan pembiusan umum. Tuh. Pada pasien yang gagging juga, artinya gagging tuh refleks muntahnya tinggi. Muntah, ya. Nah, itu kan juga bisa dilakukan tindakan Di ruang operasi. odontektomi di ruang operasi. Gitu. Sama komplikasi yang mungkin terjadi setelah pencabutan, apakah berbahaya atau gimana yang dari masyarakat? Komplikasi pasca tindakan itu memang untuk hampir setiap tindakan itu ada ya, Resiko, gitu, ada resikonya gitu. Terutama kalau untuk gigi impaksi itu, terutama gigi impaksi yang posisinya dalam atau masih komplit impaksi tadi, masih dalam tulang, gitu ya. Kenapa? Karena ujung akar gigi impaksi tadi itu kena bisa expose dengan kanalis tadi, dengan saraf tadi. Nah, ketika pengambilan gigi impaksi yang dalam, biasanya ada cedera di saraf gigi tersebut. Nah, kalau sampai terjadi cedera, apa yang akan terjadi? Nah, setelahnya biasanya akan timbul parestesi atau baal. Jadi misalnya yang diambil gigi impaksi sisi kiri, yang dalam ya gigi impaksinya. Nah, setelah itu mulai keesokan harinya akan mulai terasa baal sisi kirinya itu. Nah, itu. Nah, tapi selama terasa baal itu berangsur areanya mengecil, itu nggak akan tidak terlalu menjadi masalah karena nanti akan hilang. Dan dari kami pun akan diberikan obat-obatan vitamin yang membantu proses pemulihan saraf. Gitu. Tapi yang menjadi masalah itu ketika saraf gigi tersebut putus. Itu bisa terjadi misalnya kalau sarafnya justru ada di antara dua akar gigi atau sarafnya betul-betul nempel ke gigi tersebut. Jadi ketika gigi itu diambil, dia akan terputus. Nah, kalau terputus gimana? Baalnya, parestesinya akan permanen. Itu memang akan mengganggu sih, artinya pasien tidak bisa merasakan di area yang dicabutnya itu ya, misalnya kiri kanan ya kanan, kiri gitu disentuh, atau misalnya kadang juga lidah kadang sampai tergigit atau apa. Tapi itu memang itu komplikasi terburuknya. Walaupun kalau sampai terputus dan jadi parestesi permanen itu sangat jarang sih. Iya, itu resiko yang sangat jarang sekali ya dok ya terjadi. Dan sesuai standar. Oh, jadi operasi di sini juga sesuai standar untuk menghindari hal tersebut ya dok ya. Iya betul. Dan sebelum operasi kan tentu kita lakukan ronsen dulu ya. Iya, radiologis, panoramik foto namanya itu. Foto yang menggambarkan keseluruhan keadaan gigi dan rahang atas dan rahang bawah. Dari situ kelihatan tuh posisi gigi, akar gigi dengan saluran saraf pembuluh darahnya tadi. Jadi biasanya kita informasikan terlebih dahulu gitu resiko-resikonya apa yang akan terjadi setelah tindakan pengambilan gigi impaksi. Ya, jadi seperti itu wargi Sehat Majalaya, jadi tidak perlu takut karena sebelum tindakan juga tidak akan ujuk-ujuk langsung dicabut ya. Jadi dijelaskan dulu apakah tindakan itu seperti apa dan resiko kemungkinan yang akan terjadi pada kasus tersebut. Ya, seperti itu Dokter Tia, terima kasih ya atas waktunya. Untuk menyempatkan di sela kesibukannya. Semoga berguna. Ya, semoga berguna dan bermanfaat bagi semua wargi sehat RSUD Majalaya. Dan jangan lupa bagi wargi sehat RSUD Majalaya untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Serta jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama.